Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Arman. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Mamasa. Di sini saya akan melakukan perakitan komputer PC. Sebelum kita masuk pada perakitannya, perlu kita ketahui bahan dan alatnya. Dan di sini saya akan menjelaskan bahan-bahannya. Nah, yang komponen yang akan digunakan adalah casing yang masih kosong, ada motherboard, ada prosesor atau CPU, ada baterai CMOS, ada memori atau RAM, ada heatsink fan, ada power supply, ada hard disk, ada DVD room, ada kabel power, ada kabel SATA, ada kabel VGA, ada mouse, ada keyboard, dan monitor. Nah, alat yang digunakan ada obeng plus minus, ada toolkit, ada baut, ada pasta pendingin, ada kabel kis. Nah teman-teman, pertama-tama kita akan memasang prosesor ke soket yang ada pada motherboard. Setelah kalian membuka soket CPU, lalu kalian masukkan CPU-nya, tetapi terlebih dahulu kalian harus memperhatikan soket pada CPU dan di tempat CPU-nya. Setelah itu kita akan memasang baterai CMOS. Di sini kalian harus memperhatikan kutub positif yang akan mengarah ke utara. Langkah berikutnya kita akan memasang memori. Cara memasangnya adalah kita harus memperhatikan pembatas pada RAM ataupun yang ada pada motherboard. Setelah itu kita akan tekan sampai bunyi klik. Selanjutnya kita akan memasang heatsink fan ke motherboard. Namun sebelum kita memasang heatsink fan ke motherboard, terlebih dahulu kita mengoleskan pasta pendingin ya guys. Kemudian kalian menyamakan tempat heatsink fan yang ada pada motherboard, lalu kalian pasang. Kemudian kita merekatkannya dengan obeng minus. Dan di sini kita harus mengencangkannya dengan cara menyilang ya guys. Kemudian pemasangan kabel heatsink fan, kita langsung saja untuk memasangnya di bagian port heatsink yang ada pada motherboard. Jika pemasangan heatsink fan sudah selesai, kita lanjut untuk memasang power supply. Nah, di sini kita akan memasang power supply ke casing yang masih kosong tadi ya guys. Jika power supply sudah berada pada tempatnya, lalu kita rekatkan saja menggunakan baut secara menyilang ya guys. Setelah memasang baut pada power supply, kita lanjut untuk memasang motherboard ke dalam casing. Pemasangan motherboard ini kalian perlu hati-hati ya teman-teman. Di sini kalian harus memperhatikan port baut yang ada di bawah pada casing, lalu kalian harus menyamakan tempat
baut untuk menetapkan atau memasang motherboard yang akan kita gunakan. Setelah memasang motherboard, kita perlu mengeratkannya dengan baut yang kita sudah siapkan. Langkah berikutnya kita akan memasang DVD room ke casing ya guys. Cara memasang DVD room yaitu kita masukkan DVD room dari depan casing ya guys. Sebelum kita baut, kita perlu untuk memasang terlebih dahulu kabel SATA dan kabel power dari power supply ke motherboard. Setelah itu kita akan memasang hard disk, dan hard disk ini mempunyai kapasitas 500 GB ya guys. Cara memasang hard disk seperti ini ya guys. Setelah kalian menyamakan lubang baut pada casing, kalian hanya perlu untuk mengeratkannya dengan baut saja. Setelah kalian memasang hard disk, kalian lanjut untuk memasang kabel USB dan kabel audio ya. Di sini kalian perlu melihat kabel audio untuk kalian tepatkan pada motherboard yang bertuliskan audio port. Setelah kalian memasang kabel audio pada port kabel audio, kita lanjut memasang kabel USB ke port USB yang ada pada motherboard. Setelah saya memasang kabel USB, di sini saya akan memasang kabel SATA dari hard disk ke motherboard. Setelah memasang kabel SATA, di sini kita akan melakukan pemasangan kabel F panel. Namun, di sini kalian harus perlu memperhatikan semua kabel. Jangan sampai plusnya ke minus, minusnya ke plus ya guys. Di sini kalian perlu memasang power LED secara berurutan, yaitu dengan memasang power LED pertama yaitu power LED plus, lalu memasang yang kedua power LED minus. Di sini saya melanjutkan untuk memasang kabel power switch, dan di sini saya tidak memperlihatkan kabel power switch dikarenakan di sini saya terburu-buru ya guys. Lalu dilanjutkan untuk memasang kabel HDD LED, lalu disusul dengan reset switch. Setelah saya memasang kabel F panel, di sini saya melanjutkan untuk memasang kabel 24 pin. Dan di sini saya tak lupa juga untuk memasang kabel 4 pin yang ada pada power supply. Dan dilanjutkan untuk memasang fan yang ada pada casing.
Dan setelah semua komponen dirasa sudah selesai, tidak lupa kalian harus mengeceknya dengan teliti agar pemasangan lebih aman dan terjaga. Dan setelah saya memperhatikan dengan secara teliti, hampir saja saya melupakan kabel power yang akan kita pasang ke harddisk. Setelah itu, tidak lupa saya harus mengeceknya terlebih dahulu karena saya sudah melewatkan satu part penting yang hampir saya lupa untuk memasangnya. Setelah dirasa sudah aman, di sini saya akan merapikannya dengan tali tis ya teman-teman, agar pemasangannya rapi dan bagus. Nah teman-teman, setelah kita merakit, terlebih dahulu kita akan mengecek perakitan kita ke monitor. Nah di sini kita akan mengeceknya dengan menyambungkan monitor ke PC. Nah untuk menyambungkan PC dan monitor, kita membutuhkan kabel power, ada kabel VGA, ada mouse, ada monitor, dan keyboard. Pertama-tama kita memasang kabel power ke PC. Di sini kalian harus memperhatikan portnya ya guys, jangan sampai terbalik. Setelah pemasangan sudah selesai, tidak lupa kalian harus mencoloknya ke listrik ya guys. Setelah itu dilanjutkan untuk memasang kabel power monitor. Sebelum memasangnya, kalian harus memperhatikan port yang ada pada kabel dan yang ada pada monitor ya guys. Setelah portnya sudah sesuai, kalian tinggal memasang kabel ke monitor. Lalu kalian memasangnya ke kabel daya listrik. Setelah itu, dilanjutkan untuk memasang kabel VGA yang akan kita pasang dari PC ke monitor. Di sini kita perlu memperhatikan port yang ada pada PC, lalu kita masukkan kabel VGA dengan cara menyesuaikan port yang ada pada PC dan yang ada pada kabel VGA. Setelah itu, kalian tinggal kencangkan saja. Kemudian di sini dilanjutkan untuk memasang kabel VGA ke monitor. Pemasangan kabel VGA-nya sama seperti yang tadi ya guys. Kalian tinggal mengeratkannya saja. Setelah pemasangan kabel VGA selesai, dilanjutkan saya memasang keyboard dengan memasang kabel USB keyboard ke PC. Setelah itu, di sini pada bagian akhir, di sini saya memasang kabel USB dari mouse ke port USB ke PC ya guys. Dan sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini dari SMK Negeri 1 Mamasa yang telah menyelesaikan tugas akhir dari perakitan ya, yang kita sudah saksikan bersama, dan saatnya peserta yang merakit kita akan coba hasilnya, apakah itu berhasil atau gagal. Dikatakan berhasil ketika tombol on off akan dihidupkan dan tampilan Windows akan bekerja atau tampil sesuai dengan yang kita inginkan. Mari kita akan coba dan kita akan saksikan secara langsung. Silakan.
Baik, sesuai dengan hasil pengamatan saya dan hasil penglihatan saya secara langsung dicek dan hasilnya luar biasa. Sukses SMK Negeri 1 Makassar. Aihehe.